Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Monggo kita wiwiti kajian kita enjang menika kanthi ndedonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah sekalian ingkang insyaallah dipun rahmati Allah. Kula sami sedaya kagungan sesuatu ya. Kita pasti masing-masing punya sesuatu. Mitrat panjenengan menurut Bapak Ibu, sesuatu yang Bapak Ibu miliki yang paling berharga menika menapa, Pak? Yang Bapak Ibu miliki yang paling berharga itu apa? Menurut panjenengan. Rumah berharga betul? Berharga betul, Bu? Berharga. Yang paling betul niku, paling berharga atau tidak rumah kita itu? Pasangan hidup berharga betul? Suami, istri, anak berharga? Berharga. Paling berharga tidak? Kendaraan berharga betul? Berharga. Mbuh pira regane. Termasuk paling berharga tidak? Terus yang menurut Bapak Ibu dari yang panjenengan miliki itu yang paling berharga apa? Napa? Napa, Bu? Kesehatan. Sijine napa? Ora cetha. Tutupe loro, masker kalih tabir nih. Kesehatan. Kemudian apa lagi? Waktu, nggih, terus enten malih? Ya? Harga diri. Harga diri. Nggih, terus ada lagi? Yang paling berharga wonten ilmu kata sing ngaten nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang yang kita miliki insyaallah hal-hal yang berharga. Kan tetapi ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita atau untuk hidup kita. Terus pun sebutkan Ibu mbuh sapa? Waktu, Pak Bu. Waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Jalaran apapun yang kita miliki nek wis ra duwe waktu nggih, ampun, yang lain kemudian menjadi tidak bernilai. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, hari ini Allah masih memberikan waktu pada kita. Dan hadir Bapak Ibu di masjid ini adalah salah satu wujud syukur kita atas waktu yang diberikan oleh Allah. Karena tidak banyak orang yang benar-benar bisa mensyukuri, sadar bahwa ini adalah nikmat Allah, pemberian Allah pada kita yang sangat besar. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan ini benar-benar manfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Begitu pentingnya waktu Bapak Ibu, sampai-sampai Allah
itu bersumpah dengan waktu itu. Sampai waktu itu digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Bapak Ibu semua hafal di dalam Al-Quran surat ke berapa saya hafal? Surat nomor pinten. Suratnya saya yakin hafal, nama suratnya juga hafal. Ini nomor pinten. Sinten wae sing ngendika 103? Mangke saged mendhet hadiah nih. Ya, surat ke-103 Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Terus Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, wal asr, demi waktu. Pentingnya ilmu, pentingnya waktu, digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Bahkan Allah tegaskan pada hakikatnya, pada dasarnya semua manusia itu akan rugi. Ini tentu terkait dengan sumpahnya itu, terkait dengan pemanfaatan waktu. Jadi semua manusia akan mengalami kerugian, rugi yang sangat besar. Semua kulop yang sami sedaya. Tapi ada yang tidak rugi, ada yang untung. Mereka yang bisa menggunakan waktu untuk apa? Waktu yang dimiliki dia dalam keadaan beriman, dia dalam keadaan selalu beramal saleh, kemudian dia juga saling menasehati untuk menaati kebenaran dan saling menasehati untuk menepati kesabaran atau dengan kesabaran itu. Sama sekalian rahimakumullah, begitu pentingnya waktu, Bapak Ibu, para ulama salafnya, para ulama terdahulu mulai dari para sahabat sampai 2 generasi berikutnya itu banyak menyoroti, menyikapi tentang waktu itu begitu luar biasanya. Di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud menika nate ngendika mekaten, wa inni la akhrahu an arar rajula farighon laisat fi amalil akhirah wala fi amalid dunya. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh aku sangat benci melihat seseorang yang menganggur. Aku benci melihat orang yang nganggur. Nganggurnya seperti apa? Dia itu laisat fi amalil akhirah, tidak mengerjakan amal untuk akhirat, wala amalid dunia, dan juga tidak beramal untuk dunia. Dia nganggur, mengerjakan amal akhirat tidak, amal dunia juga tidak. Saat ini terjadi tidak Bapak Ibu orang yang seperti itu? Ada tidak orang yang nganggur dinggo akhirat ya ora, dinggo donya nggih mboten. Mungkin masih ada nggih. Wah, yang lebih banyak mungkin dia hanya beramal untuk dunianya, sedangkan untuk akhiratnya tidak. Padahal dua-duanya memang harus kita lakukan. Tapi masih lebih utama beramal untuk akhirat. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dengan tidak melupakan nasib kita di dunia. Artinya amal untuk dunia juga kita lakukan dalam rangka menggapai nikmat akhirat kelak. Teman sekalian rahimakumullah, waktu sangat berharga. Karena waktu yang kita lalui itu terus berjalan, terus berputar dan tidak pernah akan kembali. Maka di dalam lirik-lirik lagu
mbuh lagu Jawa campur sari dangdut pop kabeh berhubungan dengan waktu yang sudah berlalu itu hanya mengatakan seandainya. Hanya mengatakan seandainya. Dan kata seandainya untuk waktu agar bisa diputar kembali, diulang kembali, ini sesuatu yang mustahil. Dan itu tidak boleh kita ucapkan. Wah, saumpama aku mbiyen sekolah ning kene, aku ora ngene iki. Saumpama mbiyen kae aku sida gawe omah ning kono, aku ora ngene iki uripku. Saumpama terus nganti saumpama aku mbiyen ra sida entuk kuwi, aku wis mulya dan sebagainya. Ini hal yang tidak boleh kita ucapkan. Jadi kata lau, seandainya, salah satunya itu yang dilarang oleh Allah. Nah, sekalian rahimakumullah. Jadi kita ini berada di pergantian waktu. Pagi, kemudian menjelang siang, sore, malam, begitu terus berjalan terus. Maka kemudian muncul ungkapan, loh, andang awan ta iki. Andang sore. Ngerti-ngerti bengi. Loh, wis esuk meneh dan seterusnya. Padahal yang kita katakan itu sesuatu yang pasti terjadi niku. Dan itu setiap hari kita alami. Wah, esuk meneh ta iki wisan. Sama sekalian rahimakumullah. Nah, perlu kita gatosaken ugi kados pundi nasihatipun sahabat Ibnu Mas'ud ingkang nasihat ingkang sanes yang terkait dengan waktu menika nggih. Piyambakipun ngendika mekaten, takunu fi mahril lail wan nahar. Jadi kalian ini berada di pergantian waktu malam dan siang. Fi ajalin mangkusotin. Umur selalu berkurang. Umur selalu berkurang. Awak ide padahal selama ini mengatakan umur kita tambah. Angger ulang tahun, netonan, mengatakan umur kita tambah. Dalam perspektifnya para sahabat, tentu berdasarkan ajaran Rasulullah, ternyata fi ajalin mangkusotin. Umur itu selalu berkurang. Karena umur itu adalah jatah waktu yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Berarti pendak dina awake dhewe jatahe sudo berkurang. Mulai dari detik, kemudian menit, jam dan seterusnya. Maka waktu itu berharga. Orang yang menghitung waktu itu dengan uang, dengan ungkapan apa? Time is money. Itu luar biasa. Bapak Ibu terutama sing seneng bal-balan Pak Warto kula. Penghasilane Lionel Messi Bu, Pak. Nek dihitung penghasilan dalam 1 tahun, kemudian dihitung setiap tahunnya berarti sekian. Kalau dibagi bulan, penghasilan per bulan itu sekian per hari, per jam, sampai per detik. Nek dihitung per detik niku penghasilannya dia 23.000 sekian. Kalau dalam hitungan hari sudah berapa miliar gitu. Niku ming saka bal-balan niku, Pak. Begitu berharganya waktu. Telajengaken, jadi umur selalu berkurang. Wa a'malin mahfudzatin. Segala amal tersimpan catatannya. Penting ya. Waktu itu selalu berputar ya. Umur kita selalu berkurang. Segala amal tersimpan catatannya. Tidak ada yang tidak tersimpan. Kalau di dunia modern sekarang semua jejak digital kita itu ada nih. Yang aktif di media sosial itu jejak digitalnya bisa dilacak. Tahu nulis apa, tahu memposting apa. Dan itu lagi-lagi adalah meniru cara kerja Allah.
Namun tentu Allah lebih canggih. Seluruh amal kita tercatat. Kemudian wal mauta ya'ti baghtatan. Dan kematian itu selalu datang tiba-tiba. Jadi kita diingatkan bahwa kita selalu berada dalam pergantian waktu, malam dan siang. Kemudian umur kita selalu berkurang, segala amalan kita tersimpan catatannya secara rapi, dan ajal kita datang dengan tiba-tiba. Maknanya adalah agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan pada kita. Sehingga Bapak sekalian, waktu yang begitu berharga dalam kehidupan kita, begitu utama untuk kehidupan kita. Namun di sisi lain ternyata waktu itu menjadi sesuatu yang paling mudah hilang. Jadi waktu itu barang yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga, tetapi sekaligus menjadi sesuatu yang paling mudah hilang. Tapi saat ini kan ngaos nih. Bapak Ibu mungkin kehilangan waktu barang beberapa detik. Makler ngoten nggih. Waktunya hilang ya. Waktunya hilang. Maka ada sesuatu yang hilang juga ketika kita kehilangan waktu. Apalagi kita dalam keadaan tidak nganggur. Kita dalam keadaan beramal. Yahya bin Hubairah itu pernah menasehati kita, waktu itu sesuatu yang harus paling engkau perhatikan dalam menjaganya. Di waktu itu sesuatu yang harus paling engkau perhatikan dalam menjaganya. Dan aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah hilang darimu. Paling mudah hilang. Apakah hilang begitu saja, artinya tanpa kita manfaatkan, atau bisa jadi hilang dengan memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Pripun niku? Memanfaatkan untuk yang tidak bermanfaat. Nggih, muspro. Artinya yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Dulu saya pernah matur nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita mengatakan sesuatu itu berguna bagi kita orang yang beriman, itu ukurannya adalah untuk akhirat kita. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu hanya untuk dunia tok, itu kita juga rugi, dan bisa jadi waktu yang kita gunakan itu hilang untuk akhirat kita, kemudian tidak berguna. Nah, Bapak sekalian, terus bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan aktivitas Bapak Ibu kulopnya sami, wonten sabin, wonten kebon, wonten peken, wonten kantor? Apakah itu kemudian menjadi hilang? Tentu tidak. Karena bekerja untuk diri dan keluarga itu termasuk jihad, itu termasuk sedekah juga, dan itu tentu menjadi satu ibadah kita. Mila gumantung wonten ing niat kita. Bapak Ibu melakukan pekerjaan apapun yang halal, tentu yang baik, kita niatkan untuk ibadah. Kita mulai dengan bismillah, insya Allah itu menjadi sesuatu yang berharga untuk dunia dan akhirat. Sekalian, tentu panjenengan kemutan ya, kados pundi nasihatipun Ibnu Umar, putranipun Sayyidina Umar bin Khattab, ingkang sampun sering panjenengan mirengaken. Ibnu Umar pernah juga menasehati kita semua, pernah ngendika, idza asbahta fala tuhaddits
nafsaka bil masa. Wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jadi apabila kamu masuk di waktu pagi, maka janganlah dirimu berangan-angan untuk masuk di waktu sore. Jadi jika kamu masuk di waktu pagi, seperti hari ini kita alhamdulillah masuk di waktu pagi, maka janganlah kamu berangan-angan masuk waktu sore. Dan jika kamu masuk waktu sore, maka jangan berangan-angan untuk masuk waktu pagi. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu, atau di sini dikatakan untuk masa sakitmu. Nah, ketika sakit kita sudah tidak bisa leluasa untuk beramal. Maka ketika sehat kita gunakan sehingga mudah-mudahan itu bisa menggantikan aktivitas kita pada saat sakit. Jadi aktivitas sehat itu bisa menggantikan keutamaan kita pada saat sakit, Bapak Ibu. Contoh, ketika sehat, Bapak Ibu semua panjenengan rajin istiqomah sholat berjamaah. Maka pada saat sakit panjenengan uzur tidak ke masjid, tidak berjamaah. Tapi karena panjenengan memang sudah menjadi kebiasaan sholat jamaah itu, walaupun panjenengan tidak berjamaah karena sakit, maka pahala jamaah tetap panjenengan dapatkan. Jadi gunakan sehatmu untuk sakitmu di sini. Hanya ketika sakit, karena kita kemudian tidak bisa melakukan sesuatu, maka pahala yang kita lakukan pada saat sehat itu tetap kita dapatkan. Kemudian manfaatkan waktu hidupmu untuk matimu. Bukan sebelum mati, untuk matimu. Kalau dalam riwayat yang lain itu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Nah, Ibnu Umar menasihati kita, manfaatkan hidupmu untuk matimu. Hanya aktivitas amal kita, pekerjaan kita pada saat hidup untuk kematian kita besok. Baik pada saat mati maupun setelah mati. Karena sesungguhnya engkau wahai hamba Allah tidak tahu nasibmu besok pagi. Jadi kita tidak ngerti nasib kita godan besok itu apa. Nasib kita apakah kita masih hidup atau tidak. Maka beliau menasihati kita jangan berangan-angan esok terus engkau ketemu sore esok. Nah, sehingga ketika kita diberikan waktu pagi, ya mari kita kerjakan, kita jalani, kita manfaatkan waktu ini. Ketika nanti kita siang masih diberikan kesempatan, kita lakukan di siang hari aktivitas amaliyah sebaik-baiknya. Demikian seterusnya. Maka Bapak Ibu sama sekalian rahimakumullah, sepecan malih, waktu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, tetapi sekaligus menjadi hal yang paling mudah hilang dari diri kita. Itu gunakan waktu kita sebelum sempit, sebelum kita tidak ada waktu lagi, sehingga kita tidak bisa beramal. Semoga bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan nikmatnya Allah berupa waktu ini dengan baik, dengan benar. Monggo kita akhiri dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.